Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Math Lovers. Kalian tahu nggak sih, ternyata dengan adanya eksponen, kita bisa menyelesaikan soal rumit itu dengan cara yang mudah loh. Tapi, kira-kira gimana ya caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mesya Fajrianawati. Di sini saya akan membahas pembelajaran eksponen. Nah, kalian semua pasti masih bingung kan? Gimana sih cara menyelesaikan soal yang ada di awal video tadi? Tapi sebelum kita masuk ke cara penyelesaian soal di awal video tadi, sebaiknya kita pelajarin dulu nih sejarah pembelajaran eksponen. Berawal dari matematika Yunani kuno yang ditemukan Archimedes menggunakan notasi eksponensial sederhana, lalu masuk ke abad pertengahan dan Renaissance, tetapi notasi eksponen modern belum dikenalkan. Nah, akhirnya kita masuk nih ke pendidikan modern, yaitu konsep eksponen diajarkan dalam kurikulum matematika di seluruh dunia. Nah, selain sejarah, kalian juga harus tahu nih kalau pembelajaran eksponen juga punya tujuan dan manfaat loh. Mari kita simak tujuan dan manfaatnya. Kita masuk ke tujuannya dulu ya. Yang pertama ada memahami konsep eksponen. Yang kedua ada cara mengaplikasikan fungsi eksponensial. Yang ketiga ada membantu mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah matematika. Yang keempat ada memahami konsep bilangan Euler. Nah, itu dia tujuannya. Selanjutnya ada manfaat. Kira-kira apa ya manfaat pembelajaran eksponen? Manfaat pembelajaran eksponen diantaranya adalah yang pertama, pemahaman tentang eksponen penting dalam menerapkan matematika dalam konteks ilmiah nih. Yang kedua, eksponen dapat digunakan untuk modelisasi pertumbuhan. Yang ketiga, mampu memecahkan masalah untuk mengatasi situasi keuangan, ilmiah, dan teknis. Yang keempat, eksponen dapat digunakan dalam teknologi loh. Contohnya pemrograman komputer, jaringan, dan pemrosesan sinyal. Lalu yang kelima, yaitu eksponen adalah dasar penting untuk konsep matematika selanjutnya, seperti logaritma, fungsi trigonometri, dan statistik. Baik, segitu dulu ya yang dapat kakak sampaikan. Selanjutnya, ayo kita bahas bersama-sama cara menyelesaikan soal eksponen yang ada di awal video. Nah, sekarang kita masuk nih ke materi dari eksponen. Sebelumnya, teman-teman juga pasti udah mengenal eksponen nih, karena materi eksponen udah sebenarnya kita pelajarin sejak kita SD, SMP, bahkan hingga sekarang kita ketemu lagi sama materi eksponen. Nah, kakak mau menjelaskan kembali nih materi dasar dari eksponen. Jika kita punya A pangkat N, maka kita hanya perlu mengkalikan A sejumlah N kali. Misal, kita punya 5 pangkat 3, maka kita hanya perlu mengkalikan 5 sebanyak 3 kali. Kemudian misalnya kita punya 5 pangkat 7, kita hanya perlu mengkalikan 5-nya sebanyak 7 kali. Nah, sekarang udah mulai inget kan sama materi eksponen? Kita langsung masuk ke sifat-sifat eksponen aja yuk. Nah, sekarang kita masuk nih ke sifat-sifat dari eksponen. Sifat yang pertama ada bilangan pangkat 0. Jadi kita punya A pangkat 0, maka hasilnya itu sama dengan 1. Dengan syarat A-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Artinya, bilangan real berapapun kecuali 0, jika kita pangkatkan dengan 0, maka hasilnya itu akan selalu 1. Contoh, jika kita punya 5 pangkat 0, maka hasilnya itu akan 1. Kemudian, misalnya kita punya 100 pangkat 0, maka hasilnya juga akan tetap 1. Kemudian, syarat yang kedua ini ada perkalian pangkat. Jadi kita punya A pangkat N, kemudian kita kalikan dengan A pangkat M, maka kita hanya perlu menjumlahkan pangkatnya. Misal kita punya 2 pangkat 3, kemudian kita kalikan dengan 2 pangkat 2, maka hasilnya adalah 2 pangkat 5. Kemudian, syarat yang ketiga ini ada pembagian pangkat. Misal kita punya A pangkat N, kemudian kita bagi A pangkat M, maka kita hanya perlu mengurangi pangkat pada pembilang, kemudian kita kurangi dengan pangkat pada penyebutnya. Misal kita punya 2 pangkat 5, kita bagi dengan 2 pangkat 2, maka hasilnya adalah 2 pangkat 3. Kemudian selanjutnya ada bilangan pangkat yang dipangkatkan kembali. Jadi misalnya kita punya
2 pangkat 2, kemudian kita pangkatkan kembali dengan 3, maka kita hanya perlu mengkalikan pangkatnya. Sehingga hasilnya ini adalah 2 pangkat 6. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Devina. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Devina Hadianti Rahma. Oke, jadi tadi kalian pasti sudah belajar mengenai sifat-sifat eksponen yang pertama, kedua, ketiga, dan juga yang keempat. Nah, pasti kalian sudah paham dong apa yang dijelaskan Kak Nena tadi? Kalau kalian sudah paham, kita lanjutkan ke sifat-sifat eksponen yang berikutnya. Oke, sudah siap ya teman-teman? Kalau sudah siap, kita lanjut ke sifat eksponen yang berikutnya. Di sini ada bentuk sifat eksponen yang kelima. Di sini ada bilangan perkalian yang dipangkatkan. Itu artinya adalah setiap bilangannya itu harus dipangkatkan satu per satu. Di sini ada A dikali B lalu dipangkatkan dengan M. Itu artinya adalah A-nya itu dipangkatkan terlebih dahulu dengan M, lalu dikali dengan B yang dipangkatkan dengan M. Contoh soalnya itu seperti ini. Nah, di sini ada 5X dipangkatkan dengan 2. Artinya, kita pangkatkan terlebih dahulu 5-nya, lalu dikalikan dengan X yang dipangkatkan dengan 2. 5 dipangkatkan dengan 2 yaitu 25, lalu X dipangkatkan dengan 2 yaitu X pangkat 2. Hasilnya adalah 25X kuadrat. Kita lanjut ke sifat eksponen yang ke-6. Bentuk dari sifat eksponen yang ke-6 itu adalah seperti ini. Sifatnya itu kebalikan dari sifat eksponen yang kelima. Jika di sifat yang kelima itu adalah perkalian, di sifat yang keenam ini adalah pembagian. Di sini ada A dibagi dengan B, lalu dipangkatkan dengan M. Sama seperti sifat yang kelima, itu kita pangkatkan terlebih dahulu satu per satu. A-nya itu dipangkatkan dengan M, lalu dibagi dengan B yang dipangkatkan dengan M. Contohnya adalah 2/4 dipangkatkan dengan 2. Kita pangkatkan terlebih dahulu satu per satu. 2 dipangkatkan dengan 2 itu adalah 4, lalu 4 dipangkatkan dengan 2 itu adalah 16. Jadi hasilnya itu adalah 4/16 atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/4. Lalu kita lanjutkan ke sifat eksponen yang ke-7. Bentuk sifat eksponensial yang ke-7 itu adalah seperti ini. Loh, kok ada negatif? Gimana ya cara ngilangin negatifnya? Oke teman-teman, tenang ya. Jadi cara menghilangkan negatifnya itu, kita pindahkan A pangkat N-nya itu menjadi penyebut. Dan pembilangnya itu kita buat 1. Jadi kalau di sini, A pangkat negatif M, itu artinya 1 per A pangkat M. Contohnya adalah 5 pangkat negatif 2. Jadi kita ubah dulu menjadi penyebut. Jadi 1/5 pangkat 2. Hasilnya itu adalah 1/25. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke sifat eksponen yang ke-8. Bentuknya itu adalah seperti ini. Loh, tapi kok ada bentuk pecahan? Kira-kira gimana ya nyelesainnya? Oke, jangan khawatir ya teman-teman. Kalau kita menemukan bilangan yang berpangkat pecahan, kita hanya perlu mengubahnya ke dalam bentuk akar. Gimana sih bentuk akar? Nah, gini nih teman-teman. Di sini kita punya A pangkat M per N.
kita ubah menjadi bentuk akar seperti ini. Yang tadinya pembilang itu kita letakkan di dalam akar, dan yang penyebutnya itu kita letakkan di luar akar. Masih bingung ya? Oke, kita langsung aja ya ke contoh soal. Contoh soalnya itu seperti ini. Di sini ada 4 pangkat 2 per 3. Kita ubah menjadi bentuk akar terlebih dahulu seperti ini. 2-nya kita letakkan di dalam akar, lalu 3-nya kita letakkan di luar akar. Jadi, yang bisa kita operasikan terlebih dahulu itu adalah yang di dalam akar. 4 dipangkatkan dengan 2. 4 pangkat 2 itu hasilnya adalah 16. Jadi, hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, supaya kita lebih paham mengenai pembahasan eksponen tadi, kita coba latihan soal ya teman-teman. Nah, kita punya contoh soal seperti ini. Kira-kira gimana ya nyelesainnya? Kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Di sini ada 5 pangkat 2020 dibagi dengan 5 pangkat 2017 dikali dengan 25 kuadrat. Kita mengerjakan yang pembagian terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat bilangan pokoknya itu sudah sama ya teman-teman, sama-sama 5. Nah, oleh karena itu, kita bisa menggunakan sifat eksponen yang ini. 5 pangkat 2020 dibagi dengan 5 pangkat 2017 sama dengan 5 pangkat 2020 dikurangin 2017. 2020 dikurangin 2017 hasilnya itu 3 ya teman-teman. Jadi 5 pangkat 3. Kita simpen dulu ya 5 pangkat 3-nya. Selanjutnya, 5 pangkat 3 ini akan dikalikan dengan 25 pangkat 2. Nah, 25 pangkat 2 ini kita sederhanakan lebih dahulu. 25 itu sama dengan 5 pangkat 2. Nah, bentuknya itu seperti ini. 5 pangkat 2 dikalikan lagi dengan 2. Hasilnya itu adalah 5 pangkat 4. Nah, kita simpan dulu 5 pangkat 4-nya. Lalu, yang tadi 5 pangkat 3 kita kalikan lagi dengan 5 pangkat 4. Jika bilangannya itu dikalikan, maka pangkatnya itu ditambahkan. 5 pangkat 3 ditambah 4. 3 ditambah 4 itu adalah 7, jadi 5 pangkat 7. Kalau kita hitung, hasil dari 5 pangkat 7 adalah 78.125. Nah, kayak gitu teman-teman pembahasannya. Oke, jadi gitu ya pembahasannya. Gimana nih menurut kalian? Eksponen itu mudah kan? Oke, alhamdulillah tadi kita sudah bahas gimana sih sejarahnya eksponen, tujuan penggunaan eksponen, manfaat eksponen, lalu ada sifat-sifat eksponensial juga, dan tadi kita sudah bahas soal eksponen. Semoga apa yang dijelaskan oleh Kak Mesya, Kak Nena, dan saya tadi mudah dimengerti ya teman-teman. Mungkin sekian saja yang bisa saya dan teman-teman saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.